Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pengantar perpajakan yang diampu oleh Bapak Dina Hidayat SEMAK. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Surat Ketetapan Pajak atau SKP yang mencangkup pengertian, fungsi, jenis-jenis, kewajiban wajib pajak, tata cara penerbitan, cara pengiriman, serta denda dan sanksi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Nabila Meilani Putri dengan NIM 205562310199. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, serta jenis-jenis surat ketetapan pajak. Saya Stefania Wulan Berlian dengan NIM 202562310165 yang akan membahas materi tentang kewajiban wajib pajak dan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifila Fitri dari kelas E dengan NIM 202562310078. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengiriman surat ketetapan pajak. Materi yang pertama yaitu pengertian surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak dari wajib pajak. Melalui SKP, kita dapat mengetahui apakah pajak yang dilaporkan hasilnya lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Selain itu, SKP juga berfungsi untuk menilai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dasar hukum surat ketetapan pajak terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fungsi surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu yang pertama, untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, untuk mengembalikan pajak yang telah dibayar lebih. Yang ketiga, untuk menyampaikan informasi mengenai jumlah pajak yang terutang. Dan yang keempat, untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis surat ketetapan pajak. Ada 5 jenis surat ketetapan pajak, yaitu yang pertama, surat tagihan pajak atau STP, yaitu surat yang dikeluarkan oleh DJP untuk menagih pajak yang belum dibayar atau memberikan sanksi berupa bunga dan denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yaitu surat yang diterbitkan apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Misalnya, karena salah hitung atau terlambat melapor SPT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yaitu surat yang diterbitkan jika wajib pajak membayar lebih dari yang seharusnya. Dalam hal ini, wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian dana. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yaitu surat yang menunjukkan bahwa jumlah pajak terutang sama dengan jumlah kredit pajak, sehingga tidak ada pajak yang harus dibayarkan atau dikembalikan. Dan yang kelima yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPBT,
yaitu surat yang diterbitkan apabila ditemukan data baru setelah pemeriksaan yang menunjukkan masih ada kekurangan pajak yang belum dibayar. Jadi, melalui SKP, Direktorat Jenderal Pajak dapat memastikan bahwa seluruh proses pembayaran pajak berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama tentunya membayar pajak. Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang harus dibayar tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi dan denda. Kemudian, kewajiban wajib pajak yang kedua yaitu melaporkan SPT. SPT itu surat pemberitahuan tahunan. Wajib pajak harus melaporkan SPT tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT harus diisi dengan benar dan lengkap, serta disampaikan tepat waktu agar tidak menghindari mendapatkan sanksi atau denda. Kemudian yang ketiga, menjaga buku dan catatan. Wajib pajak harus menjaga buku dan catatan yang lengkap dan akurat untuk keperluan perpajakan. Buku dan catatan tersebut harus disimpan dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, kewajiban wajib pajak yang keempat, memberikan informasi. Wajib pajak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak jika diminta. Informasi tersebut dapat berupa data keuangan, data perusahaan, atau informasi lain yang terkait dengan perpajakan. Kemudian, wajib pajak yang kelima yaitu membayar sanksi. Wajib pajak harus membayar sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran perpajakan, berupa denda, bunga, atau sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, yang keenam, mengajukan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau SKP jika tidak setuju dengan jumlah pajak yang terutang. Keberatan harus diajukan dalam waktu yang ditentukan dan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung. Kemudian kewajiban wajib pajak yang ketujuh yaitu mengikuti pemeriksaan. Wajib pajak harus mengikuti pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, wajib pajak yang terakhir yaitu mengupdate data. Wajib pajak harus mengupdate data dan informasi yang terkait dengan perpajakan jika terjadi perubahan, berupa perubahan nama, alamat, ataupun status perusahaan. Update data harus dilakukan secara tepat waktu untuk menghindari dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Tata caranya ada 5. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dan dapat melibatkan pemeriksaan buku dan catatan wajib pajak. Kemudian yang kedua ada wajib hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak akan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada penerbitan surat ketetapan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan. SKP ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan oleh wajib pajak. Kemudian, tata cara penerbitan yang keempat adalah pengiriman surat ketetapan pajak tentunya. Surat ketetapan pajak dikirimkan kepada wajib pajak melalui sistem elektronik maupun secara langsung. Wajib pajak harus memastikan bahwa mereka menerima surat ketetapan pajak tersebut dan memahami jumlah pajak yang harus dibayar ataupun dikembalikan. Kemudian tata cara penerbitan yang terakhir yaitu tanggapan wajib pajaknya. Wajib pajak
dapat menanggapi SKP tersebut jika terdapat kesalahan atau keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan permohonan koreksi jika mereka tidak setuju dengan jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan. Dalam proses penerbitan surat ketetapan pajak, wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang jumlah pajak yang harus dibayar ataupun dikembalikan, serta memiliki kesempatan untuk menanggapi surat ketetapan pajak jika terdapat kesalahan ataupun keberatan. Oleh karena itu, proses penerbitan surat ketetapan pajak ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Poin A, pengiriman surat ketetapan pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui kantor pos, yaitu dengan menggunakan surat tercatat. Yang kedua, melalui elektronik, yaitu dengan sistem online atau melalui email. Dan yang terakhir, yaitu langsung ke penerima pajak atau kuasanya. Poin B, yaitu pemberitahuan SKP. Yang pertama, yaitu pemberitahuan kepada wajib pajak. SKP disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu pemberitahuan kepada kuasanya. Jika wajib pajak tidak dapat menerima SKP secara langsung, maka SKP dapat diserahkan kepada kuasanya. Ketiga, yaitu pemberitahuan bukti penerimaan. Wajib pajak atau kuasanya harus menandatangani bukti penerimaan SKP sebagai tanda bahwa mereka telah menerima SKP. Poin C, batas waktu pemberitahuan. Pertama, SKP harus disampaikan dalam waktu tertentu setelah SKP diterbitkan. Yang kedua, batas waktu pembayaran. Wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang dalam waktu tertentu setelah menerima SKP. Poin D atau poin yang terakhir adalah mengapa penerimaan dan pemberitahuan SKP itu penting. Yang pertama, menjamin hak wajib pajak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan. Dan yang ketiga, menghindari sanksi. Sanksi dan denda. Bunga 2% per bulan. Denda administrasi 50% dari jumlah pajak. Kenaikan pajak 10% dari jumlah pajak. Yang kedua, ada denda. Yang pertama yaitu denda keterlambatan pembayaran 2% per bulan. Kedua, denda tidak menyetor yaitu 50% dari jumlah pajak.